Bahkan husnuzon itu berlaku di dalam hukum fikih. Contohan, di dalam hukum fikih dipandang juga yang namanya husnuzon. Nah, contohnya di dalam kitab Zubat disebutkan wa jelek itu ya. Bahkan kata beliau hatta yutlab husnudzan fi mas'alati fikhiyatin haitsu yaqulu sahibu safwat az-zubat. Bahkan husnudzan itu berlaku di dalam hukum fikih. Contohan, di dalam hukum fikih dipandang juga yang namanya husnudzan. Nah, contohnya di dalam kitab Zubat disebutkan wa in tanahnahal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida. Ini dalam Zubat ini. Ini nanti kalian kalau sudah mahat hafal Zubat ya. Sekarang kalian hafal Quran, selesaikan 30 juz kubra. Nanti sampai mahat kalian hafal Zubat. Allah, munah Quran tahap hafal, Zubat hafal, Amsilati hafal, apa malik ya. Tinggal kalian mengkaji lebih dalam lagi. Galilah agama Islam ini sedalam-dalamnya, galilah kandungan Al-Quran sedalam-dalamnya. Karena semakin dalam kamu menggalinya, ternyata dasarnya lebih dalam lagi. Semakin dalam, semakin jauh lagi. Dan duduk-duduk isaran ilmu no. Dan dia menghafal Quran mulai alim kuah ni. Ulama wah ni ni. Oh, paran di ulama aja selama muah. Dan kanggo terus tuntut karena ilmu Allah itu sangat luas. Ya. Apa katanya dalam kitab Zubat? Wa in tanahnahal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida. Apabila kau mendengar imam berdehem, tanahna dia. Akhirnya ketempo bahasanya. Kelihatanlah kita dengar ada dua huruf di sana. Kan dalam fikih mengatakan kalau ada orang berdehem ya, ada terdengar dua huruf saja batal sudah. Gimana ini sekarang? Kita mendengar imam seperti itu. Apa kita harus mufarakah atau gimana? Apakah batal salat kita atau gimana? Nah, disinilah hukum fikih ternyata husnuzon itu berlaku. Apa katanya? Fal aula dawamul iktida. Harfani fal aula dawamul iktida. Lebih bagus, lebih utama kita teruskan, ikut saja. Kita husnuzon, ya. Apa kata beliau? Ya, fal aula lil ma'mum dawamul iktida hamlan ala annahu tanahnaha bi udhrin. Kita bawa dia pemikiran kita, oh mungkin orang ini dia berdehem karena uzur. Karena uzur. Bukan dia sengaja, tapi karena uzur. Udah sah, sudah salat kita. No, sehebat saran agama no. Husnuzon penting sekali. Makanya perlu sekali dipahami hal seperti ini. Nih santri, dengar. Hal seperti ini perlu dipahami. Ini sekedik-kedik melen mundur. Salahan imam. Lemah aja pengkah hati jadi imam. Tidak sedang apa pun. Ndak jelo. Berprasangka baik itu lebih bagus. Oh, yuzur. Tak ada wah. Harus ngerti dari imam ini. Ada wah. Ya. Jadi kita boleh kita arahkan prasangka kita kepada yang baik.
Iya. Wa sahibu husnudzan la yakhibu wa in akhta. Nah, orang yang husnudzan itu tidak dipersalahkan walaupun mungkin prasangkanya itu salah. Lamun wah bagus dan berprasangka aja timaan ternyata tidak sesuai, tidak salah kita. Tidak akan menyesal kita. Contoh seperti tadi, kita berprasangka bahwa imam ini memang udzur, tapi padahal sebenar ya mula sengaja berdehem, wah. Tidak masalah, tetap sah salat kita. Nah, jelas ibu? Jelas. Lamun dah husnuzan dia andai kesalahan itu. Nah, dia kalau memang dia sengaja aja, dia yang tanggung. Itulah pentingnya husnuzan. Sering dia umpamakan juga. Misalnya di masjid, di mana-mana banyak yang lihat masjid di toiletnya itu tempat wudu ya, misalnya tertulis tidak boleh naikkan sandal. Dan sering kita temukan orang yang tidak mengerti tentang suci najis. Tidak boleh naikkan sandal, unin lagu tu dalam jeding menguneng. Ya. Pas orang kencing dan cara lalu terus penen. Nguneng itu. Bareh besok enggak langsung besok elek tu oleh tahun seorang semenek nikah. Bercampur rai beke penek dia banjir tu dalam. Mensugul dengan ni jadi bersandal kan? Dengan kau tamak sandal lu ni dengan. Melampa bapak-kepak, lampak nayan macam lahir. Ya. Nah, yang besok enggak bareh waktu nudu. Lagu dengan sawah hudu tulak kembali onos nia salampak baru nemu genjak. Najis apa ndek naen? Najis. Nah, kalau dia sekarang naik ke masjid, kakinya masih basah, oleh awal lampat naik ke karpet, kira-kira karpet tu ndek najis? Najis. Nah, lamun tak tahu lain tak berfikir, burung tak tahu sembahyang. Wah. Lamun to lain tak berpikir janeh ada tebani wah sembahyang le masjid-masjid dia lane jet aparan jauh doang senjadah mesak tu mau demen dak taik masjid dia nek basak naen mau lape julu jauh anduk kenta mbembelai dia jauh anduk lape dan sak kering julu lampak naen dah bodo taik mau bareh dede de bae ande bersujadah. Oh susah dalam membarani aja. Dong kelalah. Nah, disinilah kita perlu husnuzan. Selama kita tidak melihat langsung kejadiannya, kita boleh husnuzan. InsyaAllah ngerti wah telapun. InsyaAllah waktu sugul baru oleh jeding munsiram julu naik namun sugul. Boleh kita husnuzan seperti itu. Dan sekalipun husnuzan kita ini ternyata piwal dari kenyataan, tidak apa-apa. Yang penting janganlah lihat langsung. Kalau mau lihat langsung, tegur dia, salah kamu ini. Naim dia najis. Tapi kalau kita tidak lihat, udah. Ya. Nyambung sampai kali yakin.